Anaknya yang tunggal sebagai solusi bagi dosa manusia itu kan Bu. Nah, anaknya yang tunggal itu sudah menanggung hukuman akibat dosa. Dan anaknya itu telah mati untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Kalau nggak salah, kan Bapak itu juga bacakan apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai anaknya yang tunggal itu, toh Pak? Oh iya Bu, iya ya. Bentar, coba Bapak bacain lagi ya buat Ibu ya. Iya. Biar kita ini jadi ingat selalu gitu Bu. Betul Pak. Bentar, Bapak cek catatannya. Nah, yang ini nih Bu. Ibu kelihatan nggak nih? Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, itu yang Ibu maksud Pak. Anaknya yang tunggal itu menanggung hukuman dosa dengan cara melalui kematian. Tetapi Tuhan membangkitkan kembali. Tapi kan ada kelanjutannya ya Pak, dari apa yang pernah Bapak bacakan kemarin itu. Oh iya Bu, ada kok kelanjutannya. Nah, coba di Bapak. Nah, di kitab suci ini kan dituliskan seperti ini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi, meskipun Tuhan sudah menunjukkan karya karunia-Nya, tetapi loh Bu, tetap aja ada manusia yang tidak mau menerima tawarannya itu. Nah, itulah Pak. Padahal tawaran yang diberikan sudah sangat jelas Oh, banget. dan mudah banget loh Pak untuk dipahami. Oh, iya Bu, pasti. Bagi kita sangat jelas kok tawaran Tuhan itu. Nah, iya. Kan kitab suci itu sudah menuliskan kayak gini nih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas toh? Iya. Sorry Pak, Ibu potong dikit nih. Apa karena pilihannya itu cuma satu ya? Sehingga manusia itu merasa kok nggak ada pilihan lainnya gitu loh Pak? Nah, itu bukan pilihan Bu. Itu adalah solusi yang Tuhan sendiri kehendaki. Jadi Tuhan itu menghendaki bahwa solusi bagi hukuman dosa itu adalah di dalam anaknya yang tunggal itu tadi loh Bu. Iya, itu paham itu Pak. Tapi maksud Ibu gini loh, apakah tidak ada pilihan lain? Misalnya, ke surga itu bisa dengan cara buat inilah atau buat itulah. Nah, maksud Ibu itu kayak gitu. Oke. Nah, sebagai manusia kan maunya kita itu seperti itu. Kalau ada cara lain ya pergi pakai cara lain gitu kan ya. Iya. Tapi kan pernah kita bahas juga bahwa surga itu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Maka Tuhan yang berkedaulatan untuk menetapkan aturan barang siapa yang mau masuk ke dalam rumahnya. Gitu loh Bu. Oh iya. Kita nggak bisa ya cawe-cawe. Bener banget sih Pak ya. Terserah yang punya rumah kan ya. Kan yang punya rumah itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha suci. Tuhan yang maha kasih. Dan Tuhan sudah menetapkan kehendaknya bahwa untuk masuk rumahnya itu harus apa Pak? Seperti yang Bapak bacakan tadi loh. Apa Pak? Oke, nggak apa-apa. Bapak baca lagi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Pak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal alias masuk surga. Menarik ya Bu. Iya Pak. Dalam kitab suci itu kan dituliskan supaya setiap orang yang percaya. Ini kan artinya syaratnya harus percaya, ya kan Bu? Nah, itu yang Ibu bilang. Pilihannya cuma satu, yaitu percaya. Kan kelihatannya mudah ya Pak ya. Tapi kok ya sulit ya Pak ya buat dilakuin itu loh ya. Betul Bu. Tuhan itu tidak menuntut apa-apa dari manusia. Tuhan bisa saja menetapkan banyak syarat yang sulit. Tetapi itu tidak melakukannya gitu loh Bu. Karena yang sudah menanggungnya kan anaknya yang tunggal itu tadi Bu. Nah, manusia ini hanya memutuskan untuk memilih percaya kepada anaknya yang tunggal itu saja gitu loh Bu. Ya, tapi memang namanya manusia sih Pak. Ya kan nggak mudah Pak. Buat percaya gitu kan. Nah, kalau manusia memilih untuk menerima tawaran Tuhan, kira-kira
sih Pak yang terjadi sama manusia itu loh Pak? Ya, kita nggak usah jauh-jauh mikirnya ya Bu. Contohnya Bapak hari ini, Bapak sangat happy, senang banget karena mau menerima tawaran yang ternyata, wow, proyeknya itu besar gitu loh Bu. Nah, ini urusan di dunia loh Bu. Apalagi kalau itu urusan hidup di kemudian hari. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak di kitab suci itu yang menuliskan tentang hakikat menerima kasih karunia Tuhan? Ada nggak sih Pak? Sepertinya Bapak pernah catat tentang Tuhan dulu. Ya, coba kita lihat. Ini ada yang ibu. Ini yang saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini ada yang lain juga ini Bu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini luar biasa ya Pak ya. Ternyata hanya menerima tawaran Tuhan untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, itu sudah dijadikan anak-anak Tuhan. Dan hal lainnya adalah bahwa kita diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Luar biasa benar loh Pak. Itu yang membuat hidup manusia itu bahagia gitu. Coba sekarang kita yang bukan siapa-siapa, hanya karena percaya dijadikan anak-anak Tuhan. Iya loh. Dan bukan itu saja Bu, dosa-dosa kita itu diampuni, disucikan dari segala kejahatan. Wah, luar biasa banget memang Bu. Iya ya Pak, benar-benar luar biasa. Tapi kembali lagi nih Pak, semuanya kan tergantung pilihan manusia itu sendiri. Mau nerima atau menolak gitu loh Pak. Tapi harus ingat loh Bu, Apa? Tuhan itu menghendaki agar manusia menerima tawarannya. Karena Tuhan itu menghendaki supaya manusia bisa masuk ke dalam rumahnya, yaitu surganya itu loh Bu. Oh iya. Dan dia mau agar hati kita menjadi terang karena anaknya yang tunggal itu bertahta dalam hati kita. Gitu ya Pak ya. Wow, hari ini benar-benar sangat membahagiakan ya Bu. Tawaran dengan